Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, saya Ridwan Farhan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang teori bilangan, atau lebih tepatnya tentang algoritma pembagian, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pika Merliza. Adapun pokok-pokok pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama adalah konsep algoritma pembagian, pemahaman sederhana algoritma pembagian, dan contoh soalnya dalam penerapan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep algoritma pembagian. Algoritma pembagian adalah suatu algoritma yang jika diberi dua bilangan bulat N dan D, misalkan ya, N dan D, masing-masing pembilan dan penyebutnya, menghitung hasil bagi dan atau sisanya. Selanjutnya, sebuah teorema yang merupakan batu landasan, sebuah bilangan bulat dapat dibagi oleh bilangan bulat positif B yang sisanya lebih kecil daripada B. Ini akan saya jelaskan nanti ya. Yang kemudian, jika diberikan A dan B, dua bilangan asli, terdapat pasangan bilangan bulat non-negatif, yaitu Q dan R secara tunggal sehingga A sama dengan B kali Q plus R dan R lebih kecil dari B. Kita katakan bahwa Q adalah hasil bagi dan R adalah sisa bagi ketika A dibagi oleh B. Pemahaman sederhana algoritma pembagian. Di sini terdapat konsep sederhana, yaitu rumus umumnya A sama dengan B dikali Q plus R. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat dengan B lebih dari 0, maka terdapat satu bilangan bulat QR yang memenuhi. Sehingga A sama dengan B dikali Q plus R untuk R lebih besar dan sama dengan dari 0 dan R lebih kecil dari B. Jadi untuk algoritma pembagian ini, di sini dikatakan R lebih besar dari 0. Berarti R harus lebih besar dari 0. R harus lebih besar dari 0 dan R harus lebih kecil dari B. R harus lebih kecil dari B. R yang ini harus lebih kecil dari B. Seandainya tidak memenuhi, maka itu tidak akan menjadi sebuah algoritma pembagian atau tidak akan terbagi, tidak akan menghasilkan pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Dan selanjutnya, B lebih dari 0 karena B sebagai pembagi, jadi harus lebih besar dari 0. Nah, itu tadi. B di sini, B ini sebagai pembagi, itu harus lebih besar dari 0. Karena dia sebagai pembagi. Karena berapapun bilangannya, kalau dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi atau tidak menghasilkan apapun. Yang selanjutnya, pembagi B tidak boleh sama dengan 0, harus positif, tidak boleh negatif. Q bilangan bulat bebas dan R dibatasi oleh A sama dengan B dikali Q plus R. Contoh pengaplikasian algoritma pembagian. Di sini terdapat contoh soal, yaitu nyatakan sebagai A sama dengan B kali Q plus R berdasarkan algoritma pembagian jika A sama dengan 24 dan B sama dengan 4. Penyelesaiannya, di sini terdapat rumus, yaitu A sama dengan B kali Q plus R. Untuk R lebih besar sama dengan dari 0 dan R lebih besar lebih kecil dari B. Di sini kita dapatkan angka 24 sebagai A, kita substitusikan A sebagai 24 dan di sini B sebagai 4. Di sini kita akan mencari Q dan R-nya. Kita lihat di sini untuk untuk R itu harus lebih besar atau sama dengan dari 0. Artinya R ini harus lebih besar dari 0 atau sama dengan. Dan untuk B
dia harus lebih besar dari R. Artinya apa? R di sini dia tidak boleh lebih besar dari B yang ini. Di sini kalau ada B sama dengan 4, itu artinya R yang di sini tidak boleh lebih dari 4. Oke, langsung saja ke dalam pengerjaannya. Di sini 24 sama dengan 4 dikali titik-titik ditambah titik-titik. Sama dengan 4 dikali 0 tambah 24. Di sini 4 kali 0 itu 0. Atau tidak terdefinisi ditambah 4. Hasilnya berapa? 24. Sesuai ya, di sini sesuai. Tetapi kita lihat di sini lagi. Apakah di sini R itu lebih kecil dari B? R lebih kecil dari B. Apakah 24 lebih kecil dari 4? Tentu saja tidak ya. Ini tidak. Maaf. R ini, B ini, dia lebih kecil daripada R. Berarti untuk yang pertama tidak memenuhi. Dan yang selanjutnya ini masih sama. 20. 4 kali 1, 4 tambah 20 hasilnya 24. Sama kan? Ruas kanan dan kiri sama. Tapi di sini kita lihat. Apakah B lebih besar dari R? Apakah B lebih besar dari R? Kita lihat. B lebih besar dari R? Tidak. Karena di sini R lebih besar dari B. Dari kalau begitu ini juga tidak. Yang selanjutnya ini juga masih sama. 4 dan 8 masih besar 8, ini juga tidak. 4 dikali 6 ditambah 0. Hasilnya 4 kali 6 24 tambah 0 24. Oke. Sekarang kita lihat apakah 0 sebagai R dia lebih kecil daripada B. Benar ya di sini ya. Di sini 0 dia itu lebih kecil daripada 4. R lebih kecil daripada B, berarti untuk ini sesuai untuk yang ini. Di sini ada lagi 4 dikali 7 28 ditambah min 4. Hasilnya berapa? 24. Hasilnya sama. Tapi di sini kita lihat sekali lagi. Di sini R, maaf, sebelumnya R dibatasi oleh A sama dengan B dikali Q ditambah R. Sedangkan di sini B tidak boleh atau tidak sama dengan 0 dan harus bilangan positif. Harus bilangan positif. Apakah negatif 4 adalah bilangan positif? Tentu saja tidak. Negatif 4 adalah bilangan negatif, jadi tidak memenuhi untuk yang di sini. Jadi kita dapat tentukan untuk A sama dengan B dikali R plus R, untuk A sama dengan 24 dan B sama dengan 4, maka hasilnya adalah 4 dikali 6 ditambah 0. Yang ini ya. Baiklah, saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.